Bagian 3. Api di Tanah Pakuan. Waktu berjalan. Di Tanah Sunda bagian barat, ketegangan meningkat. Pemerintah kolonial Belanda memperluas kekuasaan, merampas tanah rakyat, dan memburu tokoh-tokoh yang dianggap menghasut perlawanan. Jaka, yang kini dikenal sebagai pendekar naga putih, turun gunung. Ia melihat rakyat di sekitar Bogor menderita, hasil panen dirampas, hutan dijarah. Di pasar Leuwiliang, ia menyaksikan seorang petani dipukul prajurit Belanda karena tak mampu membayar pajak. Disitulah api dalam dirinya menyala. Dengan ilmu silatnya, Jaka melumpuhkan para prajurit hanya dengan beberapa gerakan. Tapi bukannya lari, ia malah menolong sang petani dan mengobati luka dengan ramuan hutan. Sejak itu, namanya mulai tersebar. Rakyat menyebutnya, pendekar dari Salak yang tak kenal takut. Bagian 4. Bayangan di tengah malam. Namun, keberaniannya membuatnya diburu. Belanda mengirim mata-mata dan tentara untuk menangkapnya. Di tengah pengejaran itu, Jaka bertemu Raras, seorang perempuan yang juga bergerak diam-diam menyalurkan makanan ke para pejuang di hutan. Dari Raras, Jaka mengetahui bahwa beberapa tokoh perlawanan sedang merencanakan pemberontakan di Cianjur. Jaka pun bergabung membantu mereka, tapi di balik semua itu ada pengkhianat. Seorang pendekar hitam bernama Ki Jagabaya, mantan murid Eyang Resi Wulung yang dahulu terusir karena haus kekuasaan. Ia menguasai ilmu rawa ireng, kebal senjata dan bisa memanggil kabut pekat untuk menyergap lawan. Pertemuan dua murid dari guru yang sama tak terhindarkan. Bagian 5. Pertempuran di Kawah Ratu. Di malam tanpa bulan, kabut turun tebal. Di bibir kawah, dua sosok berdiri, Jaka dan Ki Jagabaya. Ilmu kita sama, tapi niatmu kotor, kata Jaka tenang. Dunia tak butuh kesucian. Dunia hanya tunduk pada kekuatan, balas Jagabaya. Pertarungan berlangsung hebat. Jurus demi jurus berpadu, kilatan tenaga dalam memecah batu, angin berputar menumbangkan pohon. Di akhir pertarungan, Jaka memusatkan seluruh tenaga dalam kedada, memanggil ilmu naga putih yang ia peroleh dari kawah itu. Dari telapak tangannya keluar cahaya putih menyilaukan, membungkus Jagabaya hingga tubuhnya terhempas ke kawah mendidih. Kabut bergetar, dan suara raungan naga kembali terdengar. Jaka berlutut, menunduk, sadar bahwa kemenangan bukan miliknya semata, melainkan bagian dari takdir penjaga keseimbangan alam Gunung Salak. Jejak yang menghilang. Setelah pertempuran itu, Jaka menghilang. Raras mencari ke setiap kampung, tapi hanya menemukan jejak tapak kaki di tepi kawah. Penduduk sekitar percaya ia tidak mati, hanya kembali ke rahim gunung.